Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Bunda Kiama. Di video kali ini saya akan mengulas beberapa masalah pada anggrek dan gimana cara mengatasinya. Nah, anggrek pada waktu berbunga cantik seperti ini kemudian menjadi hiasan di tempat kerja maupun hiasan di rumah akan membuat ruangan menjadi lebih indah, menjadi lebih fresh. Nah, ini merupakan salah satu ruangan kantor yang ada di Yogyakarta di dekat Jalan Malioboro. Apakah sahabat semua tahu ini ada di mana? Boleh komen di kolom komentar ya. Nah, untuk mendapatkan anggrek-anggrek yang sehat seperti ini, tentu saja kita harus tahu berbagai macam permasalahan tentang merawat anggrek dan bagaimana solusinya. Tentu saja kita mengharapkan semua anggreknya sehat, kemudian semuanya dapat berbunga dengan cantik seperti ini. Nah, pada waktu anggrek bulan berbunga cantik, mekar seperti ini bisa menjadi salah satu hadiah hantaran di Hari Ibu misalnya. Karena dalam waktu dekat akan kita rayakan Hari Ibu ya. Saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu di Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, dan menjadi yang terbaik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Nah, selanjutnya kita kembali tentang anggrek ya. Pada waktu anggrek menjadi hantaran, tentu saja kita pilih anggrek-anggrek yang cantik. Nah, di sini ada salah satu anggrek bulan yang sedang berbunga rimbun. Kalau sahabat semua perhatikan, pada bagian kenopnya yang paling ujung ada yang segar, namun ada yang sedikit layu atau gembos. Nah, biasanya ini terjadi karena serangga. Ini terjadi tidak hanya pada anggrek bulan, namun juga pada kenop dendrobium maupun kenop anggrek yang lainnya. Oncidium juga kadang-kadang pada kenopnya tidak mekar dan malah menguning seperti ini. Nah, untuk anggrek-anggrek yang seperti ini biasanya disebabkan oleh serangga. Maka pada waktu anggreknya sudah spike kemudian kenop sebelum mekar, kita harus ekstra memperhatikan anggreknya supaya tidak menjadi gagal mekar seperti anggrek yang ini. Untung saja anggrek bulan yang kenop-kenop yang bagian bawah sudah mekar, walaupun untuk kenop-kenop yang ujung ada yang menguning. Sehingga ada kenop yang mekar, ada kenop yang tidak jadi mekar. Kemudian kalau kita lihat pada tanaman anggrek dendrobium yang ini, coba sahabat semua perhatikan pada bagian daunnya ada sedikit daun-daun yang rusak. Jadi seperti dimakan oleh serangga pada bagian ujung-ujung daunnya. Nah, ini juga ada serangga yang berwarna kuning. Ini namanya kumbang kuya atau sering disebut juga dengan oteng-oteng. Terlihat ya sahabat semua, ini saya ambil pada waktu malam hari kebetulan. Dan biasanya untuk kumbang ini, kumbang kuya atau oteng-oteng ini memang aktif pada waktu pagi hari atau sore hari. Sehingga penanganannya pun akan lebih baik pada waktu pagi hari atau sore hari. Nah, untuk mengatasi serangga-serangga tersebut, di sini solusinya adalah kita menggunakan insektisida. Insektisida yang digunakan bisa merek apapun, namun perlu sahabat semua perhatikan adalah cara penggunaannya, kemudian dosis penggunaannya. Karena untuk masing-masing insektisida, fungsinya bisa berbeda, kemudian dosisnya juga berbeda, dan cara pemakaiannya pun berbeda.
Nah, ini sudah saya siapkan alat sprayer yang telah diisi insektisida. Kemudian airnya kita semprotkan ke bagian tanaman yang ada serangganya. Kita semprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman, baik tanaman yang telah terkena serangga maupun tanaman-tanaman di sekitarnya. Nah, ini terlihat ya sahabat semua, untuk serangganya yang berwarna kuning ini oteng-oteng namanya. Nah, karena serangganya ini juga kecil sehingga bisa diambil secara langsung. Di sisi lain, tanaman-tanaman yang sehat, tunas baru yang sehat seperti ini sangat kita harapkan. Kemudian ini terlihat batangnya juga bagus, juga sehat. Ini yang kita harapkan sebagai pecinta anggrek. Dilihat dari kondisi tanamannya, anggrek ini sering berbunga ya sahabat semua. Jadi untuk anggrek dendrobium, kadang-kadang permasalahannya adalah seperti ini. Dari tunas tadi yang bagus, ternyata tiba-tiba tunasnya menjadi busuk, lembek seperti ini. Ini sangat sering terjadi pada waktu musim hujan. Nah, apabila sudah terjadi anggreknya menjadi busuk seperti ini, kita pastikan bagian yang busuk tidak mengenai bagian tanaman yang lainnya supaya tidak menular. Kita potong saja bagian busuknya, kemudian kita juga beri pengobatan supaya bakterinya tidak menyebar ke bagian tanaman yang lain. Kemudian untuk penanganannya kita bisa menggunakan fungisida dan bakterisida. Bisa merek apapun ya sahabat semua, bisa menggunakan fungisida bakterisida yang sudah menjadi satu sehingga lebih praktis penggunaannya, yang berfungsi untuk mengatasi anggrek yang busuk, kemudian juga mencegah jamuran. Namun sahabat semua juga bisa menggunakan fungisida maupun bakterisida yang dalam bentuk bubuk. Nah, yang perlu diperhatikan juga nanti untuk cara pemakaiannya disesuaikan dengan dosis yang tertera pada kemasan, karena kadang-kadang untuk beda merek itu penggunaannya berbeda. Cara pengaplikasiannya pun cukup mudah. Setelah fungisida maupun bakterisida kita campur dengan air, kita masukkan ke dalam sprayer. Nah, kemudian langsung kita semprotkan ke seluruh bagian tanamannya. Terutama pada musim hujan seperti ini, anggrek akan menjadi rawan busuk. Sehingga pemberian fungisida bakterisida bisa kita lakukan lebih sering. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali sesuai dengan kondisi tanaman yang kita miliki. Penyemprotan kita lakukan semuanya ya sahabat semua, tidak ada bagian yang terlewat supaya anggreknya dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Ke daunnya, kemudian ke batangnya, ke akarnya, juga ke bagian medianya, jangan ada yang terlewat. Kemudian masalah yang ketiga adalah anggrek terkena tungo. Pada umumnya tungo menyerang pada musim panas. Namun di musim hujan seperti ini masih saja ada tanaman yang terkena tungo bekas atau sisa-sisa dari musim panas kemarin. Kalau sahabat semua perhatikan, untuk tanaman yang terkena tungo, maka tanamannya akan terlihat sangat sakit. Daunnya tidak segar, coklat, layu, dan keriput. Pada bagian bawah daunnya ada bintik-bintik putihnya, kemudian juga ada kemerahannya. Itu menandakan ada tungo. Nah, untuk anggrek yang terkena tungo ini harus dipisahkan dari anggrek yang sehat,
karena ini sangat menular. Batang anggrek yang terkena tungau juga akan kisut. Nah, hal ini tidak bisa sembuh ya sahabat semua. Jadi untuk anggrek yang telah kena tungau, yang telah kisut daunnya maupun batangnya, maka daun dan batang yang kisut tersebut tidak akan pulih. Nah, nanti untuk tunas baru dari tanaman anggrek ini yang sudah sehat, maka tunas barunya akan bagus. Maksudnya daunnya tumbuh dengan baik, batangnya juga tumbuh dengan baik. Walaupun untuk anggreknya itu sedang berbunga seperti ini ya, anggrek itu walaupun kena tungau juga tetap dapat berbakti. Jangan-jangan mungkin malah karena anggreknya itu merasa kalau sudah mau mati sehingga berbakti. Nah, ini terlihat ya sahabat semua untuk tanaman yang terkena tungau. Nah, untuk penanganannya maka kita menggunakan akarisida. Bisa merek apapun ya sahabat semua. Yang penting adalah dosis yang digunakan. Disesuaikan dengan yang tertera pada label. Nah, untuk pemberian tungau ini memang harus rutin karena tungau itu termasuk salah satu hama yang agak sulit dibasmi. Sehingga benar-benar harus ditangani dengan baik. Kemudian tanaman yang terkena tungau benar-benar harus diisolasi, dijauhkan dari tanaman anggrek yang lainnya. Kemudian untuk yang keempat yang mengganggu tanaman anggrek adalah siput. Nah, di sini ada bekicot. Bekicotnya untung ukurannya tidak terlalu besar dan tidak makan anggreknya ya sahabat semua. Nah, untuk bekicot ini pun langsung bisa kita ambil, langsung kita buang. Ini untuk bekicot yang ukurannya cukup besar. Jangan sampai bekicot-bekicot ini nanti beranak pinak pada media anggreknya. Seringkali kita dapati di musim hujan seperti ini adalah ada siput yang bercangkang yang kecil-kecil, kemudian ada juga siput yang tidak bercangkang. Nah, itu nanti akan makan akar baru, kemudian akan makan tunas baru. Cara penanganannya adalah kita menggunakan obat untuk siput. Nah, ini juga untuk penggunaannya disesuaikan. Nah, untuk obat siput ini bentuknya seperti kristal kecil-kecil, jadi langsung kita taburkan di sekitar anggrek, di sekitar media anggreknya, dan posisi medianya basah. Nah, untuk masalah yang kelima adalah ini masalah yang jarang terjadi pada pecinta anggrek, namun ini ternyata terjadi di belakang rumah saya. Jadi pada waktu sore hari tiba-tiba saya dapati anggreknya, potnya sudah menghadap ke bawah, kemudian ada beberapa batang anggrek yang patah. Kira-kira sahabat semua apakah tahu ini kenapa? Nah, ini merupakan masalah perawatan anggrek. Kalau yang ini disebabkan tersangkanya adalah kucing sahabat semua. Jadi kucingnya lompat dan mengenai anggreknya dan anggreknya sampai patah-patah. Dan ini tidak hanya satu pot anggrek, ada beberapa anggrek yang saya taruh di teras belakang, ada dendrobium, kemudian ada juga cattleya. Nah, ini untuk daun-daunnya rusak. Tadi untuk batang yang segarnya pun juga ada yang patah. Kemudian ini juga ada keki yang atasnya patah juga. Kemudian ini masih ada satu lagi keki yang patah namun belum terlepas. Sayang sekali ya sahabat semua, tadi ada batang yang sebenarnya tumbuh dengan sehat, namun bagian atasnya
patah. Nah, ini untuk anggrek dendrobium yang lain kondisinya juga daunnya menjadi rusak. Ini saya tempel di papan pakis dan ikut jatuh ke bawah juga. Kemudian ini katleanya ada beberapa pot ya, ada yang masih di pot kecil, ada juga yang di pot besar. Untungnya untuk yang cattleya yang ukurannya masih kecil ini untuk tanamannya baik-baik saja. Namun sepertinya untuk cattleya yang besar tidak baik-baik saja ini sahabat semua. Karena di sini ada amplop juga. Kemudian ini ada juga dendrobium yang saya tempel di papan pakis. Nah, ini medianya sampai berhamburan. Ini ada juga. Untuk anggrek cattleya ini sudah pernah berbunga dan sayang sekali ini kenopnya, amplopnya belum mengeluarkan kenop ya sahabat semua. Namun ini tadi amplopnya agak miring ke samping, nggak tahu ini nanti bakal ada amplopnya apa enggak, bakal ada kenopnya apa enggak. Ini bekas bunga yang kemarin. Nah, ini amplopnya. Padahal untuk anggrek cattleya ini tinggal menunggu berbunga karena memang sudah dewasa. Namun harus ada masalah karena jatuh dilompati kucing. Nah, untuk masalah yang terakhir ini, masalah yang kelima ini solusinya hanya satu ya sahabat semua. Yaitu kita harus sabar. Karena kucingnya nggak bisa diapa-apain dan anggreknya pun harus kita rawat kembali, harus kita masukkan ke pot kembali. Kemudian untuk bagian dari tanaman anggrek yang patah ya harus kita ikhlaskan. Jadi dari 5 masalah terkait perawatan anggrek tadi, untuk yang kelima tidak ada solusi. Nah sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat. Anggrek sahabat semua sehat, tidak ada masalah, dapat tumbuh dengan baik dan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.